Oke, kita nyanyi dulu satu ya dengan sukacita ya. Musiknya nyala enggak? Dengaran Pak, jelas. Oke, ya kita menyanyi dengan sukacita dulu ya. Ya, kita nyanyi jangan lelah. Ayo. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun atas dasar iman. Dari atas, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, Gideon berdoa untuk memulai perkuliahan kita. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat siang hari ini Bapa, pertolongan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai siang hari kami boleh ada Tuhan. Kami akan mulai perkuliahan pada siang hari ini. Bertemu berkati Bapak Daiman yang akan menyampaikan materi, kekuatan, hikmat yang pada pribadi Engkau yang disampaikan bagi kehidupan kami. Kau boleh mengerti Bapak. Terima kasih. Jadi akan kami pakai, akan bersama dalam tangan-Mu. Biarlah semua Tuhan kemuliaan hanya. Terima kasih untuk kami ucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan ya, kita bertemu kembali ya. Setelah yang di Indonesia Barat selesai makan siang ya, yang di Indonesia Timur mungkin setelah snack lagi ya. Yang di Indonesia Tengah nggak tahu tadi bikin apa. Ya, tetapi yang pasti semuanya sudah semangat ya, semuanya sudah mempersiapkan diri ya untuk belajar agama-agama yang ada di sekitar kita ya, agama-agama di sekitar kita ya. Masih ingat apa artinya agama? Ya harus ingat ya.
Ya, Pak Bangun, apa itu agama? Menurut Pak Bangun, apa artinya agama? Wah, malah bergeser beliau. Ya, Kurnia saja. Menurut Pak Kurnia, apa itu agama? Agama itu kita mempercayai suatu keyakinan yang supranatural dan lebih tinggi, begitu Pak, dari kita memiliki kuasa yang lebih tinggi. Oke, kita mempercayai sesuatu yang mempunyai kekuatan supranatural yang lebih tinggi dari kita. Adil Sura. Kalau saya Pak, agama itu adalah suatu kepercayaan seseorang Pak, supaya orang itu tidak hidup kacau begitu Pak. Oke, ya. Nah, definisi agama tentu semua kita punya definisi ya. Dan saya percaya apa yang kita definisikan itu sebenarnya memiliki kesamaan ya, walaupun redaksionalnya bisa saja berbeda ya. Redaksionalnya bisa saja berbeda. Nah, sekarang fungsi salah satu ya, kemarin ada 5 trans ya saya sampaikan, tetapi saya tidak ingin tanya itu. Salah satu fungsi dari 8 ya, kan dari 5 trans itu kemudian bisa dibagi-bagi menjadi 8 atau bisa lebih ya. Ya, salah satu dari fungsi itu apa? Ari. Ayo. Saudara, saya lupa Pak. Oke, kalau mau lupa mau apa lagi? Nanti terlalu lama kita nunggu. Pak Wisnu, apa itu salah satu saja dari 8 fungsi yang saya sampaikan minggu lalu? Salah satu fungsinya, Pak ya. Salah satu saja lah, nggak usah terlalu. Untuk mengatur kehidupan manusia, Pak. Untuk mengatur kehidupan manusia terlalu luas ya, ya benar sih, tapi masih terlalu luas ya. Pak, saya Pak. Ya silakan. Dari 5 trans yang saya catat kemarin yaitu meningkatkan kesejahteraan, yaitu di mana dalam meningkatkan kesejahteraan itu terdapat dengan berkorban. Kemudian yang kedua menolong orang-orang yang berkekurangan. Itu yang dari 5 trans kemarin yang Bapak sampaikan. Oke, ya salah satu ya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ya. Nah, sekarang mari kita lihat ya, selain yang sudah kita pelajari itu ya, ya ini ya. Nah, sekarang menurut kita ya, menurut Anda sekarang, yang saudara alami, fungsi agama yang saudara rasakan itu, ya tentu dalam konteks kita sebagai orang Kristen, katakanlah gereja itu fungsinya apa sih bagi saudara? Bukan gerejanya sih, artinya ketika saudara beragama, ketika saudara menjadi orang Kristen, apa yang saudara dapatkan dari kekristenan itu sendiri? Ayo. Saya Pak. Ya silakan, Kurnia. Kalau saya merasa dengan adanya gereja, tempat beribadah, agama itu, saya merasakan kehidupan saya itu berubah begitu Pak. Ada pembaharuan dalam pikiran, dalam hati saya, karena saya beribadah pada Tuhan. Itu Pak. Oke, jadi kalau kita gabungkan dengan fungsi agama menurut Philip Goldberg ini, berarti Lewi mengalami apa yang disebut dengan apa itu kira-kira? Transformasi, Pak. Ya, ada transformasi ya. Ada transformasi yang dialami ya. Yang lain coba.
Bisa ambil dari sini juga ya. Nah, oke, saya percaya saudara juga mengalami apa yang disebut dengan memperkuat percaya diri ya, memperkuat percaya diri. Saya minggu lalu saya sampaikan contohnya ya, ketika kita merasa bahwa kita adalah umat ketebusan Allah, maka ada keberanian untuk menghadapi situasi yang ada ya, apapun situasinya ya. Nah, dan tentu apalagi kita sebagai orang Pentakosta, poin yang ke-6 ini memberikan rekreasi pada umat itu sangat tinggi intensitasnya ya. Karena apa? Saya katakan ketika kita memuji Tuhan, kita merasakan ada kepuasan ya. Ketika kita berdoa, kita merasa ada kelegaan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita merasakan beban kita menjadi hilang, ada jawaban-jawaban. Ini salah satu memberikan rekreasi, rasa lega ya. Nah, jadi kalau beribadah, beragama itu yang ada hanya beban ya. Itu berarti ada sesuatu yang salah dalam cara beragama ya. Kalau kita merasa bahwa beragama itu yang ada hanya tuntutan, kewajiban melulu, itu berarti something wrong ya. Ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita beragama atau agama itu sendiri ya. Nah, padahal salah satu fungsi agama itu adalah memberikan rekreasi atau katakanlah kenyamanan ya. Kenyamanan kepada umatnya ya. Oke, sekarang saya sudah sampaikan ya. Nah, pertanyaannya sekarang yang menarik ya. Kenapa agama bisa menjadi ya alat yang bertolak belakang dengan arti dan fungsi sebenarnya? Ya, kita tahu agama itu artinya tidak kacau. Ya, fungsi sebenarnya yang kita sudah pelajari adalah untuk memberikan ya perubahan sosial, salah satu tadi ya, memberikan keubahan hidup ya, menjadi kontrol sosial. Tetapi mari kita perhatikan hari-hari ini kenapa banyak sekali agama menjadi kehilangan fungsi dan arti yang sebenarnya ya. Ini mari kita telisik lebih dalam ya. Mari kita telisik. Kenapa kira-kira kok sekarang ini sering sekali agama justru tidak membawa kedamaian. Agama justru katakanlah dalam tanda petik membawa ketakutan ya, bukan hanya bagi kalangan agama itu sendiri, bahkan terlebih kepada kalangan agama lain. Coba siapa yang mau memberikan pendapatnya dulu? Kenapa agama bisa menjadi alat yang bertolak belakang dengan arti dan fungsi ya sebenarnya dari agama itu sendiri? Coba siapa yang mau memberikan pendapat? Halo, ayo. Ya, coba Gideon, menurut kamu kenapa bisa begitu? Karena seseorang atau pribadi dia menjadikan itu agama sebagai sesuatu yang bukan untuk mendorong kehidupannya untuk lebih baik, tetapi agama itu dijadikan untuk sebagai topeng begitu, Pak. Oke, ini dari sisi negatif bisa ya, dari satu sisi ya, mereka hanya memperalat agama ya. Tetapi ada juga loh yang sungguh-sungguh beragama ya, sungguh-sungguh beragama tetapi justru menebar ketakutan. Nah, mereka tidak ada sifat munafik sebenarnya ya. Iya, kenapa kira-kira? Kalau tadi kan Gideon mengatakan itu ya jelas hanya memanfaatkan agama kan, bahkan dalam dunia politik ya sering sekali agama itu ditunggangi, dimanfaatkan ya. Nah, itu jelas sudah motifnya sudah salah. Tetapi ada yang motifnya memang benar ya, tidak menyalahgunakan agama itu. Tetapi kenapa kira-kira?
Nah, mari kita diskusi. Kalau tadi kan memang sudah motifnya salah, ya, motifnya salah. Nah, tetapi yang saya ingin, yang lain mungkin kita bisa katakan, ya motifnya tidak salah. Ya, kalau motif yang salah itu kan sudah mengerti agama itu apa, fungsinya apa. Tetapi motif yang tidak salah itu apa sih? Nah, maka saya berikan salah satu penyebabnya adalah pemahaman yang salah. Ya. Nah, kalau tadi motif yang salah, yang kedua adalah pemahaman yang salah. Ya. Pemahaman yang salah biasanya terhadap teks-teks keagamaan itu sendiri. Ya. Itu pemahaman yang salah. Ya. Jadi pemahamannya, ya kita tidak bisa menyalahkan dia dalam motif, tidak. Karena dia hanya ingin menegakkan ajaran agamanya, ya. Saya tidak mengatakan agama itu salah, tidak, tetapi sering sekali penafsirannya, ya, penafsirannya yang menjadi penyebabnya, ya. Oke, itu. Nah, saya ingin simpulkan satu pengertian yang lebih luas kita lihat, ya. Iya. Agama mengambil bagian, ya, pada saat-saat penting dan pada pengalaman hidup penganutnya. Ya. Agama mengambil bagian pada saat-saat penting, bahkan seluruh pengalaman hidup penganutnya, seperti kita, ya, orang Kristen, ya. Mulai dari kita lahir sampai kita mati, semuanya ditandai dengan ritual-ritual keagamaan, ya. Ya, jadi itu agama sangat mengambil bagian pada saat-saat penting dan pada pengalaman hidup penganutnya, ya. Ya. Kemudian agama memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, ya. Itu agama bisa menjawab, terkasih, ya. Seharusnya memang agama itu selalu memberikan jawaban, ya. Agama itu selalu memberikan jawaban yang menenangkan para pemeluk-pemeluknya, ya. Oke, sebelum kita lanjut bab berikutnya, ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kita lanjutkan, ya. Kita lihat bab kedua, jenis agama dan penyebarannya, ya. Jenis agama dan penyebarannya. Secara umum ada dua jenis agama, ya, yaitu jenis pengkategoriannya ada dua, yaitu dilihat berdasarkan lokasi. Lokasi maksudnya asal mula agama itu sendiri, ya. Jadi lokasi atau asal mula agama itu sendiri, di mana dia, ya. Dari mana berasal, ya. Yang kedua adalah dibedakan menurut sumber ajaran agama tersebut, ya. Sumber ajaran agama tersebut. Jadi ada dua jenis agama dan penyebarannya. Pertama, berdasarkan lokasi, ya. Lokasi pertama agama itu muncul, ya. Yang kedua, berdasarkan sumber ajarannya, ya. Berdasarkan sumber ajaran, ya. Nah, maka mari kita lihat. Dan agama, jenis agama berdasarkan lokasinya, ya. Berdasarkan lokasinya adalah disebut dengan istilah agama Semitik, ya, atau Abrahamik, ya. Ya. Kemudian yang kedua, agama Timur, ya. Agama Timur. Jadi berdasarkan lokasi, berdasarkan daerah pertama sekali agama itu muncul, maka agama itu dibagi dua, ya. Pertama, agama Semitik atau disebut juga agama Abrahamik, dan yang kedua adalah agama Timur, ya. Apa itu agama Semitik? Ada yang bisa memberikan jawaban atau mencoba menjawab, ya? Ingat, ya, selama kita di kelas ini tidak ada jawaban yang salah, ya.
Saya selalu katakan itu, selama di kelas ini tidak ada jawaban yang salah, ya. Apapun pertanyaannya, saudara jawab apa, tidak ada jawaban yang salah, ya. Karena masih akan dibetulkan kalau belum tepat, ya. Nah, berbeda kalau sudah selesai dari luar kelas ini, bisa saja jawabannya menjadi salah. Apa itu agama Semitik? Ada yang mau memberikan jawaban? Ya, ini. Semitik itu berarti anggota dari berbagai suku bangsa yang menggunakan bahasa-bahasa dalam rumpun bahasa Semit kuno maupun modern. Ya, Semit itu sendiri artinya adalah keturunan Sem, anak dari Adam, anak dari Adam, ya. Jadi itu kalau dikatakan agama Semitik itu berarti agama yang menggunakan atau suku bangsa yang menggunakan bahasa-bahasa dalam rumpun bahasa Semit. Apa itu rumpun bahasa Semit? Banyak sebenarnya, ya. Ada bahasa Aram, ya. Bahasa Aram, bahasa Arab, bahasa Ibrani, itu disebut bahasa-bahasa Semitik, ya. Nah, kemudian agama Timur. Yang disebut agama Timur itu kira-kira apa sih? Ya, ini tentu penyebutannya ini adalah apa namanya, ya? Dari view orang Barat sebenarnya ini, ya. Dari view orang Barat, dari cara pandangnya orang Barat, ya, disebut agama Timur. Agama Timur itu agama yang lahir di daerah Jepang, Korea, China, itu disebut agama Timur, ya. Nah, jadi itu jadi jenis agama berdasarkan lokasi adalah agama Semitik atau agama Abrahamik. Nah, kenapa disebut Abrahamik? Itu semuanya mengakui sebagai keturunan Abraham. Nanti kita lihat, ya, agama apa saja itu agama Semitik, ya. Di dalam dunia apa namanya, ya, dunia toleransi beragama, dalam dunia kita berinteraksi dengan agama lain, terlebih agama Islam, maka istilah ini sering sekali digaungkan, agama-agama Abrahamik, ya. Kenapa? Kristen menghargai Abraham, ya. Orang Islam pun menghargai Abraham atau juga disebut dengan Ibrahim, ya. Ibrahim, Abraham itu nama yang menunjuk kepada pribadi yang sama, ya. Kemudian yang kedua adalah jenis agama berdasarkan sumber ajaran, ya, ini. Berdasarkan sumber ajaran. Ini agama langit. Nah, ada agama langit, ya. Yang kedua, agama bumi atau ardi. Kalau agama langit tadi disebut samawi, ya. Agama bumi disebut ardi. Ini hanya pengistilahan, tetapi juga bisa kita katakan ini juga merupakan klaim sepihak, ya. Nah, maafkan kalau saya katakan karena kita sedang belajar ilmu loh, ya. Kita tidak sedang belajar iman di sini, ya. Belajar ilmu tentang agama-agama, maka kita harus memiliki pola pikir yang terbuka, ya. Nah, kenapa ada dua istilah ini, agama samawi, agama bumi, atau agama ardi? Yaitu dari klaim-klaim sepihak sebenarnya, ya. Nah, yang agama langit itu kira-kira, walaupun belum saya ajarkan, tetapi mungkin kita bisa menduga-duga, ya. Agama langit itu apa saja sih? Arif, menurut Arif apa itu agama langit itu? Saya itu Pak, malah barusan dengar Pak, agama langit, agama bumi. Barusan dengar, oke. Never mind, ya. Oke, Pak Wisnu. Menurut Pak Wisnu agama langit itu bukan definisinya, tetapi langsung saja sebutkan agama apa saja. Saya juga baru dengar itu, Pak. Saya pikir dulu agama Islam. Oke. Yang sudah pernah dengar agama langit atau agama samawi?
Wah, saya surprise ini. Oke lah, kita lanjutkan ya. Nah, jadi menurut ada dua jenis agama menurut sumber ajarannya ya. Nah, juga ada dua jenis agama menurut lokasi kelahirannya pertama sekali ya. Kalau menurut lokasi dibedakan menjadi dua, yaitu agama Semitik dan agama Timur. Menurut sumber ajaran juga dibagi dua, yaitu agama langit dan agama bumi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Agama Samawi atau agama Abrahamik itu ini dia ya. Yahudi, Kristen dan Islam ya. Inilah yang disebut dengan agama Samawi atau agama Abrahamik. Juga sering disebut agama Wahyu ya. Ini juga disebut agama Wahyu ya, ini. Ketiga ini ya. Ketiga tadi ya, agama Samawi itu berdasarkan ajarannya ya. Ketiga agama ini mengakui bahwa ajarannya berasal dari surga. Ada wahyu ya. Nah, ada wahyu walaupun dalam definisi wahyu ketiga agama ini tidak selalu sama ya. Tidak selalu sama pengertiannya, tetapi ada perbedaan-perbedaan. Namun masing-masing mengaku sebagai agama Samawi yang sumber ajarannya dari langit. Juga disebut Abrahamic religion ya. Abrahamic religion karena apa? Mengakui Abraham sebagai yang mengaku nabi lah, yang mengaku tokoh imannya lah ya. Bahkan dalam kehidupan orang Yahudi, Abraham itu disebut sebagai orang Israel pertama. Ya. Orang Israel pertama disebut adalah Abraham ya. Jadi Adam itu tidak disebut orang Israel loh ya, bagi mereka ya. Ya, oke. Nah, agama Samawi itu mempunyai ciri-ciri ya ini ya. Ini agama Samawi itu harus mempunyai seperti ini ya, mempunyai definisi Tuhan yang jelas. Ya, definisi Tuhan yang jelas, nama Tuhan yang jelas, ya. Siapa Tuhannya juga jelas ya. Ini agama Samawi, Abrahamic religion tadi ya, agama wahyu tadi ya. Mempunyai definisi Tuhan yang jelas. Ya. Yang kedua, mempunyai penyampai ajaran atau disebut nabi atau rasul ya. Atau disebut nabi atau rasul juga ya. Walaupun di dalam konteks Islam dan Kristen ya, pengertian nabi dan pengertian rasul itu tidak sama, ada perbedaan ya. Katanya sama ya, perkataannya kata yang dipakai sama, tetapi definisinya bisa berbeda ya. Definisinya berbeda. Ya. Ya, yang ketiga ya. Yang ketiga mempunyai kumpulan wahyu dari Tuhan yang diwujudkan dalam kitab suci ya. Mempunyai kumpulan wahyu dari Tuhan yang diwujudkan dalam kitab suci. Kurnia, apa kitab suci Kristen? Alkitab. Hang. Sinyalnya tidak bagus. Oke, ulang Kurnia. Tadi agak hang. Alkitab, Pak. Oke, kalau Yahudi? Yahudi hukum Taurat, Pak. Oke, itu bagiannya. Tanah. Tanah ya. Nah, jangan sampai lupa ya, tanah ya. Kalau Islam? Dalam Al-Quran. Al-Quran ya. Kitab Al-Quran.
Tanak, ya. Ada juga yang menyebutkan tenak, ya. Apapun itu adalah karena itu singkatan, ya. Itu singkatan. Nah, jadi ini kesamaannya, ya. Mempunyai definisi Tuhan yang jelas. Kalau Tuhannya orang Islam disebut apa? Gideon. Allah. Allah, ya. Kalau orang Kristen Tuhannya apa? Allah. Ya, kita mengenal Trinitas, ya. Nah, kalau Yahudi, Tuhannya Yahudi siapa? Yahweh. Yahweh, Yehova, ya. Tapi orang Yahudi tidak pernah menyebut Yahweh, ya. Kalau menyebutkan menemukan tulisan Yahweh dibaca apa? Adonai. Ya, Adonai, ya. Nah, jadi kalau menemukan tulisan YHWH, ya, langsung otomatis dibaca dengan Adonai. Nah, tetapi sekarang orang Indonesia kadang terlalu apa ya, punya anak namanya Adonai. Wih, ada yang begitu ya, punya anak Adonai, punya anak, aduh, jangan ya, karena apa ya? Mungkin pengertiannya yang kurang pas, ya. Nah, oke. Jadi inilah agama samawi, ya. Agama samawi itu mempunyai definisi Tuhan yang jelas, ya, mempunyai penyampai ajaran. Nah, kalau penyampai ajarannya orang Kristen, ayo coba sebutkan. Urbanus. Pendeta apa? Tahu pastor. Oke, well, tapi sebenarnya bukan itu maksudnya sih. Ya. Itu sekarang, ya, itu sekarang. Tetapi penyampai pertama maksudnya, ya. Oke. Coba Adiel. Nabi, Pak. Sebutkan namanya. Oh. Abraham, Pak. Yang lain coba. Ada yang mau memberikan pendapat yang penyampai ajaran pertama Islam siapa, Yahudi siapa, kemudian Kristen siapa? Kalau Yahudi mungkin Musa, Pak. Oke, well, good. Musa. Kalau Islam? Mungkin Nabi Adam, Pak. Oh, Nabi Adam. Kurang tepat. Kurang tepat. Muhammad. Itu baru tepat, ya. Nabi Muhammad, ya. Nah, kemudian kalau Kristen? Yesus. Kristus. Ya, Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Ya. Kita sekarang sedang belajar ilmu agama, ya. Jadi kita harus mempunyai perspektif tentang ilmu agama, ya. Jadi kita harus kalau seperti ini kan tadi disebutkan nama Tuhannya. Nah, itu harus disebutkan tiga-tiga, rasulnya, ya, kemudian kitab sucinya, ya. Itu tiga-tiga. Jadi itulah yang disebut sebagai agama samawi, ya. Nah, agama bumi itu artinya apa sih? Nah, ini maksudnya agama bumi, ya. Atau agama ardi. Tadi kita sudah bicara tentang agama samawi, ya, Abrahamic religion, ya. Kemudian sekarang agama bumi itu adalah agama yang bersumber pada akal, pikiran manusia
sehingga disebut juga agama budaya. Agama bumi lahir berdasarkan filsafat masyarakat, baik yang berasal dari para pemimpin masyarakat atau dari para penganjurin maksudnya ya, atau penyebar agama yang bersangkutan. Ya, jadi itu. Intinya agama bumi itu bersumber dari pemikiran-pemikiran dari para penganutnya atau tokoh-tokohnya sendiri ya. Itu yang disebut dengan agama bumi. Kalau tadi kita berbicara tentang agama samawi kan ajarannya berasal dari surga ya. Berasal dari surga ya. Nah, tapi saya tidak sedang mengatakan bahwa ajaran agama Kristen, agama Yahudi, agama Islam itu sama, tidak. Karena agama itu, ya kita harus menyadari agama itu adalah tidak bisa juga dipisahkan dari apa yang disebut sebagai klaim sepihak. Ya. Nah ini, itu adalah klaim sepihak. Nanti kita belajar tentang toleransi. Ya. Nah ini harus kita pahami. Agama itu adalah klaim sepihak. Kita pun orang Kristen di mata orang lain, agama lain, kita mengatakan itu kan klaim. Mereka kan mengatakan itu kan klaim kalian. Kami melihat tidak seperti itu. Nah, demikian juga kita kepada agama lain. Kita akan mengatakan itu kan klaim kalian. Kami tidak melihat seperti itu dan sebagainya ya. Nah, jadi kalau belajar agama Kristen bukan di mata kuliah ini tempatnya ya. Kita sedang belajar semua agama di sini ya untuk membuka wawasan ya. Nah, untuk membuka wawasan kita ya supaya kita jangan kaget-kaget di luar sana ya. Supaya kita jangan bingung ketika bertemu dengan orang lain ya. Jadi ini yang disebut agama bumi ya. Yaitu adalah agama yang bersumber, ajarannya bersumber dari akal manusia ya. Sehingga juga sering disebut sebagai agama budaya. Ya. Akal siapa yang dipakai? Akal para penyebarnya, akal para penganutnya, tokoh-tokohnya, dan sebagainya. Nah, agama bumi itu banyak ya, banyak sekali. Ya. Nah, ini contohnya ya, ini yang banyak kita kenal, Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, dan lain-lain ya. Nanti kita mungkin belajar beberapa di antaranya ya. Nah, jadi ini disebut agama bumi ya. Ya, sampai di sini ada yang bertanya? Oh, belum. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini persebaran agama-agama ya, agama-agama di dunia ini ya. Jadi yang warna ungu itu adalah Kristiani. Kristiani yang disebut di sini adalah Kristen dan Katolik ya. Ini jadi yang kalau benua Amerika ya, ini benua Amerika ini ya. Ini benua Amerika, kemudian Eropa ya. Eropa dan Afrika bagian selatan ya. Kemudian Australia ya, itu memang mayoritas agama Kristen ya. Nah, kalau yang warna hijau itu ya Asia bagian utara ya, kemudian Afrika ya, itu Islam, dan kemudian Buddha ya, itu di daerah China, Jepang ya, itu banyak Buddhanya ya. Kemudian Hindu tentu di India ya, di India dan seterusnya. Nah, lebih sederhana seperti ini ya. Inilah
persentase ya, persentase agama di dunia ini ya. Tentunya ini pembulatan ya yang bisa saja tidak terlalu tepat ya. Nah, yang pertama itu Kristen, Katolik dan Kristen ya, itu sekitar 33% ya. Kemudian yang kedua, yang warna hijau itu ya, ini 24% adalah Islam ya. 24% adalah Islam. Nah, kemudian yang menarik, nomor 3 besar itu adalah ateis ya. 15,8% atau 16 ya, 16% ya. Itu justru ateis loh ya. Nah, kemudian 15% itu ya itu baru Hindu ya. Hindu 15%. Kemudian Buddha itu ya ini 7% ya. Buddha itu 7% ya. Kemudian saya istilahkan Tionghoa ya. Tionghoa itu Konghucu, Tao, ada berbagai macam sebenarnya ya. Saya hanya membulatkan saja, yaitu sekitar 5% ya. Nah, kemudian ini yang kuning ya, yang kuning sini 0,2% sebenarnya ya. 0,02%. Bukan 0,2%, 0,02% itulah penganut Yahudi. Nah, kenapa saya cuma 0,02% kok dituliskan? Ya, karena bagaimanapun Yahudi punya pengaruh yang besar, dan bagi kita Yahudi, ya boleh kita katakan adalah saudara sulung kita ya. Orang Yahudi itu adalah agama, pemeluk-pemeluknya adalah ya anak sulung ya. Karena mereka yang duluan ya. Dan dari mereka lah kita menemukan Yesus ya. Nah, Yesus berasal dari orang Yahudi. Nah, ini persentasenya ya. Jadi 33% yang percaya Yesus ya. Nah, 33%. Kira-kira yang dari 33% itu berapa persen yang menjadi mempelainya, Pak Bang? Wah, kira-kira berapa persen yang menjadi mempelai ini? Dari 33% ini, Pak Bang. Ambil perpuluhannya saja ya, 3,3% ya. Ambil perpuluhannya saja. Oke, ya. Nah, saya ada kelupaan kayaknya nih. Oh ya, ini enggak kelupaan. Ya ini persebarannya ya. Ini persebarannya, coba dilihat. Kristen itu persebarannya ini berarti artinya mayoritas ya. Mayoritas ini ya. Mereka menjadi mayoritas di Amerika, Eropa, Afrika bagian selatan, Australia, Selandia Baru, dan Filipina ya. Kalau Islam itu mayoritas di mana? Afrika bagian utara ya. Asia Barat ya. Asia Utara, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia ya. Kemudian ateis itu yang banyak di Rusia ya. Negara-negara Skandinavia, Tiongkok, Jepang, dan Korea ya. Hindu itu banyak di India, Nepal, ya, dan negara lain juga ada ya. Di Indonesia juga banyak Hindunya ya. Kemudian Buddha, yaitu Tiongkok, Jepang, Korea, Bhutan, dan Asia Tenggara ya. Kemudian Tionghoa ya seperti Konghucu, Tao,
segala macam tadi itu di Tiongkok ya. Kemudian Yahudi 0,2%, di Israel, dan minoritas di Amerika dan Eropa ya. Israel, Amerika, dan Eropa. Itulah persebaran agama-agama ya. Kita mau belajar ini, kita mau melihat ya betapa dunia ini masih ya banyak yang harus kita garap ya. Banyak yang harus kita garap di dalamnya ya. Nah, ini tadi sudah saya saya bentuk dalam bentuk diagram ya. Nah, sekarang kita lanjutkan agama di Indonesia. Kalau tadi kita sudah melanglang buana ya, sekarang kita kerucutkan ya. Kita lihat ke sekitar kita. Minggu lalu sudah saya singgung ya. Agama di Indonesia itu ada berapa, Gideon? 6. Ya. Ini Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1967. Nah, ini perhatikan ya, tahunnya ini penting ini. 65, maaf. Tahun 65 ini sudah diakui ya. Ini agama-agama yang diakui ya. Agama-agama yang diakui. Nah, artinya apa? Kalau di Indonesia agama yang kalau itu diakui, itu berarti berhak mendapatkan bantuan-bantuan, berhak mendapatkan perhatian dari pemerintah, ya. Itu berhak mendapatkan bantuan-bantuan, berhak mendapatkan perlindungan. Nah, tetapi selain itu pada waktu itu sebenarnya ada banyak agama juga, termasuk agama Yahudi, tidak dilarang, ya, tidak dilarang tapi tidak diakui, ya. Nah, dulu di Surabaya itu ada sinagoge orang Yahudi, ya, saya pernah lihat, cuma sekarang sudah dirubuhkan, dipakai untuk bangunan apa gitu, sayang juga sih ya. Nah, ada agama lain, tetapi mereka tidak diganggu, mereka bisa berkembang, namun tidak mendapatkan dukungan pendanaan atau bantuan dari pemerintah, ya itu tidak mendapatkan bantuan, ya. Nah, tetapi kemudian dalam instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 67 tentang kepercayaan adat, agama, dan adat istiadat Cina, nah ini bunyinya tahun 67. Coba Kurnia baca dulu. Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak menyolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga. Ya, perhatikan tahunnya tadi itu ya, tahun 67. Ya, itu berarti 2 tahun setelah G30 SPKI ya. Nah, yang presidennya sudah Soeharto. Nah, ini artinya apa ya? Melarang secara halus kehadiran agama Konghucu ya. Tadi kan ada 6 ya. Nomor 6 ini Konghucu ya. Tetapi dengan terbitnya instruksi Presiden nomor 14 tahun 67, maka agama Konghucu itu ya dilarang secara halus ya. Dilarang secara halus ya, tidak diperbolehkan ya. Hanya di lingkungan keluarga saja boleh. Nah, tetapi kemudian keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2000. Tahun 2000 itu presiden kita siapa? Gus Dur. Nah, Gus Dur ya. Mencabut instruksi
Presiden ini maafkan, bukan presiden ya. Mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 67 ya. Mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 67 ya. Maka dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini ya. Jadi sudah sama ya. Saudara, saya mau katakan, untuk kita mengadakan kegiatan keagamaan itu tidak perlu izin loh. Ya, jadi jangan salah ketika saudara mengadakan Natal di gereja, tidak perlu minta izin kepada siapapun. Ya, kalau saudara mau berkoordinasi dengan polsek atau apa, itu bukan surat izin, tetapi surat pemberitahuan. Ya, nah saudara harus punya apa namanya ini, memiliki pemahaman yang tepat ya. Jadi untuk mengadakan ibadah itu tidak perlu ada izin ya. Kalau kita mau berkoordinasi dengan kepolisian, mungkin karena banyak yang akan datang ya, maka itu namanya surat pemberitahuan ya. Surat pemberitahuan. Nah, jadi itu. Jadi jangan mengurus izin untuk merayakan Natal ya. Tetapi yang di judul suratnya adalah surat pemberitahuan ya. Itu harus menjadi pemahaman kita ya. Jangan mau ditakut-takuti, jangan mau dibohongi oleh siapapun ya. Sebab untuk beribadah itu dijamin undang-undang dan tidak boleh ada yang melarangnya ya, tetapi dengan tertib tentunya ya, tetapi dengan tertib. Maka itu kalaupun kita mengadakan kegiatan, jika ingin apa namanya Dilindungi. diamankan atau apa, namanya surat pemberitahuan. Ketika kita menyampaikan surat pemberitahuan, maka pihak keamanan polisi akan mengatur sendiri ya. Oh, yang datang sekian orang, maka anggota yang ke sana sekian orang ya. Itu. Jadi menurut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2000, kemudian boleh dikatakan agama di Indonesia itu kembali seperti ini ya. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu atau Konfusius. Oke, sampai di sini dulu, istirahat 5 menit ya, istirahat 5 menit.
bukan hanya ini saja, ada beberapa lain lagi sebenarnya ya. Tidak dilarang, dibiarkan ya. Kemudian aliran kebatinan, aliran kepercayaan itu ya, penganut kepercayaan kalau dulu istilahnya aliran kebatinan, ya diusahakan disalurkan ke pandangan yang sehat. Nah, ini juga adalah klaim sepihak. Menganggap aliran kebatinan itu tidak sehat. Nah, ini klaim dari orang yang beragama dalam tanda petik tentunya ya. Ingat, agama itu selalu penuh dengan klaim-klaim ya. Selalu penuh dengan klaim-klaim. Nah, sekarang kita lihat ini. Hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa ya. Ini jumlah penduduk Indonesia dan ini komposisi agamanya ya. Ah, ini Islam hampir 90% itu ya. Nah, kenapa saya buat seperti ini berbentuk grafik, diagram gitu ya. Ini supaya lebih gampang kita ingat, nancap di pikiran kita ya. Ternyata yang warna merah dengan kuning itu, waduh, sangat jauh ya. Sangat jauh bedanya ya. Nah, ini sangat jauh bedanya ya. Ini kalau berdasarkan diagram itu ya, yang merah itu adalah Islam ya, yang kuning itu adalah Kristen, yang hijau Katolik, yang biru muda itu Hindu, ya biru tua Buddha, nyaris tidak kelihatan ya, nyaris tidak kelihatan itu, ya. Kemudian ada Konghucu yang merah dan lainnya juga warna merah. Nyaris tidak kelihatan karena memang persentasenya sangat kecil ya. Nah, persentasenya sangat kecil. Nah, secara persentase kita lihat dulu ini. Islam itu 86,7%. Kristen 7,6%. Katolik 3,12%, Hindu 1,74%, Buddha 0,77, Konghucu 0,03, agama lainnya 0,04 ya. Tetapi ini data resmi ya, perhatikan ini data resmi. Yang kalau di Indonesia data itu sering sekali ya bagaimana ya? Validitasnya sering sekali enggak tepat ya, ada deviasinya kadang ya, ada perbedaan antara data resmi dengan data real itu bisa ada perbedaannya ya. Tetapi ini yang kita lihat ya. Ini yang kita lihat jumlah penganut agama Islam di Indonesia itu 86,7% ya. Kristen 7,6 ya. Katolik 3,12, Hindu 1,74, Buddha 0,77, Konghucu 0,03, dan agama lainnya itu 0,04%. Agama lainnya itu apa saja sih? Ya banyak itu ya. Nah, agama lainnya ini di Indonesia ada enggak agama Yahudi kira-kira? Coba siapa yang mau memberikan tanggapan? Di Indonesia ada enggak agama Yahudi? Nggak ada. Ya. Menganut Yahweh itu Pak ya? Bukan. Yang Yahweh itu kan orang Kristen. Kalau di Ambarawa itu ada itu Pak. Mereka pakai apa topi itu? Mereka termasuk kita apa bukan Pak ya? Jadi pengajarannya panggilnya Yahweh itu. Nah, di GPT yang 5 tahun lalu yang hanya mau menyebut nama Yahweh tanpa menyebut nama Allah itu sudah dipecat dari GPT ya. Nah, tapi ini memang Yahudi ritual-ritualnya Yudaisme ya. Nah, ada di Indonesia, di Manado ada ya.
di Manado itu ada agama Yahudi sebenarnya ya. Nah, Di tapi Papua, ya, di Papua juga Pak. oh, di Papua juga ada ya. Walaupun mungkin di KTP-nya mereka menyebut Kristen ya. Karena tidak ada pilihan agama kan. Nah, semuanya semuanya harus memilih dari antara yang 6 itu ya. Nah, itu harus memilih. Walaupun Mahkamah Konstitusi sudah mengamanatkan penganut kepercayaan itu juga digolongkan sebagai agama ya. Nah, penganut kepercayaan juga digolongkan sebagai agama ya. Ini Yahudi ada di Indonesia. Bahai ada enggak di Indonesia kira-kira? Jangan-jangan malah kalian baru dengar itu Bahai itu apa ya? Ya, baru dengar ini Bahai. Di Israel, di Haifa, ya di kota Haifa, ada di sana kuil. Tapi lebih seperti taman sih, taman agama Bahai. Bagus sekali ya. Bagus sekali ya. Saya pernah lihat itu, luar biasa bagusnya itu taman Bahai ya. Nah, nanti kalau sempat kita pelajari Sikh. Nah, agama Sikh itu apa sih? Nah, kalau orang Medan mungkin tahu agama Sikh itu ya. Agama Sikh itu kombinasi Islam dengan Hindu ya. Kombinasi Islam dengan Hindu. Kemudian Jainisme, gerakan zaman baru, banyak. Kemudian penganut kepercayaan atau agama suku ya. Itu di Indonesia menurut Departemen Pendidikan ya, karena agama suku ini, kelompok penganut kepercayaan ini bawah pembinaan Depdikbud. Ya, di bawah Departemen Pendidikan ya, bukan di bawah pembinaan Departemen Agama, bukan. Ya. Karena dianggap sebagai kebudayaan. Nah, itu. Dianggap sebagai kebudayaan ya. Jadi di Indonesia ini yang terdaftar loh ya. Ada 183 kelompok penganut kepercayaan ya. Ada 183 kelompok. Banyak ini ya. Di Jawa Tengah termasuk paling banyak. Ya, di Jawa Tengah itu termasuk paling banyak. Bahkan di ya tetangga kami di Bojonegoro ada juga ya. Nah, itu. Mungkin di Sulawesi juga ada, di Sumatera ada ya. Di Sumatera ada kelompok penganut kepercayaan. Ini yang ada di sekitar kita ya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini pekerjaan begitu banyak ya. Pekerjaan masih begitu banyak ya. Masih di Indonesia ada ya 87% dari 270 juta tadi ya belum mengenal Kristus ya. Belum mengenal Kristus. Jadi lagu pertama kita minggu lalu, ladang telah menguning, telah siap dituai ya. Kalau kita itu bawa dalam konteks pertanian, kira-kira benar enggak lagu itu? Melihat data ini ya. Nah, melihat data ini, kemudian kita mengatakan ladang telah menguning, telah siap dituai. Ini analogikan dengan pertanian. Kira-kira benar enggak lagu itu? Benar, Ayo. saya. Benar. Benar. Yep. Pak Wisnu, benar enggak itu lagu menurut Pak Wisnu? Dianalogikan dengan pertanian. Kalau ladang Pak ya masih belum masuk ya. Karena kan pekerjanya sedikit. Kurang, Pak ya. Sedikit. Kerja sedikit. Sedikit ya mau. Ya kita imani aja, Pak. Iya. Ya, Pak bangun. Iya. Saya pernah mengikuti kuliah Islamologi itu, bukan kuliah sih ya, itu lama itu ya. Jadi dosennya bilang begini, lagu itu kurang tepat sebenarnya, lagu itu katanya ya. Untuk konteks Indonesia. Kenapa? Nah, kita ini belum membabat saja belum katanya. Ya, 86,7% itu masih harus dibabat kok. Masih berupa
hutan kan, katakanlah begitu ya. Nah, tetapi Pak Wisnu tadi mengatakan diimani saja, ya saya juga setuju ya. Artinya kita harus bekerja lebih sungguh-sungguh lagi ya. Nih, data ini ditampilkan bukan untuk membuat kita membuat kita menjadi cuek, tidak, tetapi justru membuat kita lebih bergairah lagi. Nah, karena Alkitab mengatakan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya, itu adalah tuaian-tuaian ya yang harus kita kerjakan mulai sekarang. Mungkin bukan kita yang menuainya, ya. Mungkin bukan kita yang menuainya. Dalam arti membawa mereka langsung kepada Kristus. Tetapi mungkin saja kita adalah perintis jalan untuk para penuai, ya. Mungkin saja kita pembuka jalan untuk para penuai, ya. Bisa saja seperti itu, ya. Nah, tetapi apapun peran kita, mari kita pegang, mari kita lakukan, ya. Kita belajar ini untuk menggairahkan kita mengerjakan amanat agung, ya. Sebab tujuan pembelajaran kita adalah untuk membangun jembatan, menemukan jembatan untuk membawa kabar baik kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Ya, pekerjaan begitu banyak. Maka mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi, ya. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, maka kita arahkan terang kita keluar. Jangan menerangi yang di dalam, yang sudah di dalam terang, ya. Kalau kita punya senter, maka senter itu harus diarahkan ke mana? Pak Bangun pasti punya senter ini. Punya senter tidak, Pak Bangun? Punya. Nah, kalau nyalakan senter diarahkan ke mana, Pak Bangun? Ke muka. Ke muka. Muka itu ini loh, muka. Maksudnya ke depan. Depan itu depan yang bagaimana? Ya, tentu ke daerah tempat yang gelap, ya. Oh, sorry. Ya, senter itu selalu diarahkan ke tempat yang gelap. Gelap, ya. Jadi kalau kita punya senter, kita menjadi terang sekarang, ya. Kita menjadi terang, ya, arahkanlah terangnya keluar. Jangan menyenteri yang sudah di dalam gereja, ya. Nah, jangan menyenteri nanti saling senter, akhirnya silau, ya. Nah, itu dia, ya. Jangan menyenteri yang sudah di gereja. Masih banyak yang berada dalam kegelapan. Nah, arahkanlah terangmu keluar, ya. Arahkan terangmu keluar, jangan menyenteri temanmu sendiri, nanti dia silau, marah dia, ya. Nah, kan begitu. Kalau kita senteri orang lain pasti marah, ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di Indonesia kita harus memahami betul apa yang disebut kerukunan antar umat beragama. Ada satu peribahasa, ikan belum dapat airnya sudah keruh. Ya. Ikan belum dapat airnya sudah keruh. Jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Nah, maka itu kita perlu mengerti apa yang disebut dengan kerukunan antar umat beragama, ya. Bukan berarti kita tidak boleh menginjil, boleh, tetapi kita harus membuat airnya tidak sampai keruh, ya. Jangan sampai membuat airnya keruh. Nah, tetapi ikannya dapat. Paham maksud saya, ya? Ikan belum dapat airnya sudah keruh. Artinya kita jangan membuat keruh airnya. Paham maksud saya, Pak Bangun? Iya, Pak. Paham, Pak. Oke. Iya, jadi kita harus menjaga
lingkungan jangan sampai menjadi keruh ya. Kalau sudah keruh ya ikannya lari, ya airnya tidak bisa dimanfaatkan. Nah, maka itulah pentingnya kita belajar ya memahami tentang kerukunan antar umat beragama. Apa sih kerukunan antar umat beragama itu ini? Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, ini menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ya, hal ini perlu kita perhatikan. Ya, jangan sampai perhatikan, jangan sampai karena kerukunan kemudian kita tidak menginjil. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menemukan cara-cara yang tidak membuat onar. Ya. Cara-cara tidak membuat onar. Seperti sekarang Muhammad KC, katakan ya. Tahu ya Muhammad KC ya? Tahu enggak? Kurnia tahu enggak Muhammad KC siapa? Tahu Pak, yang di YouTube itu Pak. Nah, iya. Jangan-jangan dia belum menangkap ikannya, tapi dia sendiri sudah digebuki, dia sendiri sudah ditangkap. Karena apa? Membuat air menjadi keruh, ya. Ya, membuat air menjadi keruh. Nah, tetapi kita juga tidak boleh mengatakan, oh dia salah, enggak. Ya, kita percaya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan, ya. Tuhan tetap bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ini kita tetap percaya, tapi ya kita pun harus, Alkitab katakan, kita harus berhikmat ya. Nah, saudara, dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama ada satu peraturan yang sering sekali menjadikan kita dibatasi geraknya ya. Dibatasi geraknya. Tapi ini saya harus sampaikan ya. Nih. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 ya. Ini ada, saya bacakan saja atau bisa dibaca di handphonenya? Bisa Pak. Ya, coba Kurnia tolong bacakan. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979. Pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama, serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk, menganut dengan melakukan ibadat menurut agamanya. Lanjut Pak. Ya, terus sampai habis. Pasal 4, pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk, menganut agama lain dengan cara A. Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan, dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan, dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya, agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk, menganut agama yang lain berpindah dan menganut agama yang disiarkan tersebut. B. Menyebarkan pamflet, majalah, buletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang, penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk, menganut agama yang lain. C. Melakukan kunjungan dan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk, menganut agama yang lain. Coba. Ya. Coba kalau kita perhatikan ini, sepertinya tidak ada celah untuk menginjil ya. Ya, tapi sering sekali ini hanya berlaku sepihak, ya. Nah, kita tidak melawan pemerintah dalam hal ini, tidak ya. Tetapi kita harus cermat, ya.
kita harus mencermati ya supaya air jangan keruh dan ikan tertangkap. Kan begitu toh? Nah, maka kita harus Matius 10:16 ya. Coba siapa yang mau baca ini? Memberikan semangat bagi kita. Saya. Ya, silakan. Injil Matius pasal 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Iya. Jadi kita harus tulus. Tetapi juga harus cerdik. Ya. Amsal mengatakan kerajinan tanpa pengetahuan juga bagaimana? Tidak baik. Tidak baik, ya. Kerajinan tanpa pengetahuan tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan ya. Jadi ini perhatikan, ya. Kenapa saya sampaikan undang-undang tadi SKB dua menteri tadi itu ya untuk membuat kita mengerti ada batasan-batasan. Tetapi ada juga yang harus kita manfaatkan ya. Harus kita manfaatkan ya, maka itu kita harus belajar ya. Kita harus sungguh-sungguh belajar, mengerti ya. Mana yang boleh, mana yang tidak ya. Kalau tidak boleh, bagaimana supaya boleh? Kan begitu, toh? Nah, kalau tidak boleh, bagaimana supaya kita boleh? Nah, sekarang kalau kita... Mau tanya, Pak? Ya, silakan. Ya, saya kan sering, Pak, firman-firman yang menjadi rema dalam kehidupan saya, seringkali itu saya pasang di status saya. Sebenarnya itu memang firman itu merema dalam hati saya. Dan di situ kan banyak teman-teman juga saya yang banyak dari saudara lain, mereka kan juga membaca, Pak. Menurut Bapak ini dengan undang-undang seperti itu gimana, Pak? Oh, enggak masalah. Oh gitu ya. Ya, jadi enggak masalah. Ya. Teruskan, Pak. Ya. Ya. Jadi saya kan ingat dulu, Pak. Saya dulu mengenal Tuhan itu karena pernah baca Tulang Elisa. Jadi ada sebuah buku judulnya Tulang Elisa. Di situ itu saya dari Tulang Elisa saya baca itu, saya mulai hidup di dalam saya itu ada sesuatu yang hidup sehingga saya mulai berusaha untuk nyari hal-hal kebenaran itu, dan akhirnya dari situ saya kan ingat firman Tuhan mengatakan bahwa firman yang sudah keluar dari Tuhan itu tidak akan kembali kepada dia dengan sia-sia. Jadi apa yang saya share rema yang berkati saya itu, saya share di status saya itu, mungkin saudara saya dan lain teman-teman membaca, mereka mungkin saat ini mungkin menolak, tetapi suatu saat kalau mereka mungkin menghadapi suatu hal yang berat, siapa tahu mereka itu akan diingatkan itu, Pak. Itu tujuan saya, Pak. Itu, Pak. Oke, ya. Itu kan sama saja kita sedang di rumah kita dan ada orang yang ingin lihat rumah kita, kan begitu toh? Itu status itu kan rumah kita. Saya pun setiap hari status di WA saya, di IG saya, di Facebook saya adalah ayat Alkitab, ya. Ya, kalau saudara ingin lihat di Facebook saya Daiman Sinaga ya, di IG saya Daimans ya. Itu pasti selalu ayat-ayat Alkitab ya. Dan saya cek. Nah, kalau di status WA kan kita bisa cek siapa yang lihat. Yang saya kan juga mengajar di SMP ya. Ada ibu guru yang selalu membaca, dan ketika ketemu dia akan mengatakan statusnya bagus Pak katanya ya. Nah, statusnya bagus Pak, padahal itu memang kan pasti bagus karena itu ayat Alkitab ya. Itu ayat Alkitab ya. Jadi gunakanlah hal-hal yang bisa ya
hal-hal yang bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Ada juga teman guru itu yang selalu mengikuti khotbah saya di Facebook ya. Dan dia selalu komen ya. Dia enggak komen di bagian komen, tetapi dia komen lewat Messenger ya. Nah, dia komen lewat Messenger. Nah, jadi itu. Jadi lakukanlah ya. Saudara punya handphone, jangan statusnya makanan mulu ya, gambar makanan diupload ya. Nah, boleh-boleh saja sih, tetapi bagaimana kita memanfaatkan medsos ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Yang seperti Pak Wisnu tadi katakan, seperti firman Tuhan suatu saat akan berguna. Tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia, tidak ada. Semuanya akan bekerja dengan baiknya. Jadi jangan lagi statusnya adil surah, kemudian aduh tadi malam cewek saya begini. Tidak ya. Coba bisa diganti dengan datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Jadi kalau saudara mau lihat ya, setiap hari status di WA saya pasti ayat-ayat Alkitab ya. Ya walaupun sering sekali saya jadikan berbentuk gambar ya. Berbentuk gambar ya. Nah itu. Jadi gunakanlah setiap ya. Boleh minta nomor WA-nya, Pak? Kalau Pak Taiman. Oke, ya saya Pak Lisman. Enggak, saya tulis saja di sini, enggak apa-apa. Iya. Oh iya, terima kasih, Pak. Iya. Oke, itu ya. Jadi mari manfaatkan ya setiap celah yang mungkin ada ya, setiap celah ya. Jadi saya selalu cek, waduh, ibu ini sudah baca, bapak ini sudah baca, bapak ini sudah baca. Tadi pagi status saya hari ini salah satu yang baca ya Kiai Haji ya, teman saya ya. Dalam hati saya tumben dia baca status, jarang dia baca status, tapi tadi pagi dia baca ya. Ya itu, jadi katakanlah dari 100 orang yang baca status saya satu hari, ya paling tidak ada 10 orang yang belum mengenal Kristus, ya. Paling tidak ada 10 orang, ya. Itu di WA. Belum kalau di FB. Kalau di FB kan kita tidak tahu siapa saja yang lihat, ya. Di IG juga kita tidak tahu siapa saja yang lihat, ya. Tetapi ketika kita mencoba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, saya punya prinsip begini, untuk memanfaatkan medsos itu tidak perlu terlalu panjang-panjang. Saya berkaca kepada diri saya, kalau kepanjangan malah saya tidak baca. Ya, kalau kepanjangan malah saya tidak baca, ya. Kalau panjang-panjang biasanya itu bukan tentang apa, tetapi sering sekali menjadi satu kesaksian sebenarnya ya. Kalau saya tulis panjang-panjang ya. Tetapi kalau firman Tuhan itu sering sekali saya buat dalam bentuk foto ya, dalam bentuk foto ya. Oke. Ada pertanyaan lain lagi tentang bagaimana menjaga kerukunan ini dan bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan? Pak Daiman? Ya. Umpamanya seperti ini Pak, berkaitan dengan kerukunan.
umpamanya kita orang Kristen, hamba Tuhan begitu, diundang oleh saudara-saudara kita dari agama Hindu karena melakukan acara itu, umpamanya kalau di Kalimantan ini kan ada acara tiwah namanya, pengangkatan tulang itu Pak. Tapi itu kan acara berkaitan dengan masalah ritual penyembahan begitu, berhala itu. Dan kita sebetulnya ada keberatan, apakah tidak apa-apa kita datang, kita makan gitu Pak, ataukah kita ada keberatan gitu Pak dari hati kita, itu bagaimana Pak? Oke, ini sebenarnya saya sudah siapkan di slide paling akhir ya, tapi tidak apa-apa, kita langsung saya jawab ya. Ini supaya daripada ngantuk ya, daripada ngantuk kita coba diskusi seperti itu saja, itu lebih menarik ya. Oke, saya coba jawab ya. Ya tentu itu walaupun itu Hindu, tetapi sebenarnya mungkin lebih lebih tepat kalau itu mungkin kita anggap itu sebagai dari perspektif kepercayaan lokal ya. Iya, bentar, saya sudah siapkan tadi, saya cari dulu. Nah, ini supaya lebih komprehensif ya. Langkah-langkah menilai tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini. Pertama, menganalisa. Mengapa? Atau apa artinya ya? Apa artinya konteksnya Kurnia tadi mengangkat tulang ya? Tulang itu mau dipindahkan ya? Ya, sama dengan orang Batak ya. Sama orang Batak ya, dipindahkan. Sebenarnya kalau kita perhatikan, memindahkan saja tidak apa-apa sih, ya karena toh kadang juga kan ada penggusuran seperti di kota ya. Asal kita perlakukan itu sebagai ya benda mati saja, tidak merupakan ritual yang menyembah berhala. Maka pertanyaannya mengapa seperti itu ya? Nah, kemudian kita akan lihat, katakan kalau mengangkat tulang itu ritual apa saja yang dilakukan. Nah, supaya kita bisa bahas satu-satu gitu loh. Coba. Itu ada ritual itu Pak, pemotongan kerbau gitu. Kemudian ada semacam mereka memanggil seseorang yang dirasuk gitu Pak. Jadi minta izin untuk acara itu apa bisa dilaksanakan begitu. Dua itu Pak yang paling utamanya. Oke, ya. Jadi memotong kerbau sebenarnya no problem. Itu hal yang biasa kan? Nah, itu hal yang biasa. Tetapi kenapa kerbau itu dipotong? Nah, itu pertanyaannya lagi. Mengapa kerbau itu dipotong? Untuk apa harus potong kerbau? Kalau jawabannya mengatakan sebelumnya ada yang terlewat ini ya. Ada yang terlewat ini sebenarnya ini. Oke, enggak apa-apa. Nah, kenapa itu kerbau dipotong? Kalau jawabannya misalnya ya untuk makanan orang yang hadir. Hanya sebatas itu, enggak masalah. Tetapi kalau dikatakan kerbau itu dipotong untuk menjadi kendaraan bagi roh yang akan apa, itu mulai, nah kita harus menghindarinya, ya. Kita harus menghindarinya. Jadi ini yang pertama kita lakukan, ya menganalisa untuk apa dipotong, ya. Ya. Kemudian yang pertama yang mendasar dalam konteks ini, kenapa harus dipindah? Nah ini penting. Kenapa harus dipindah? Nah, kalau jawabannya misalnya supaya rohnya menjadi tenang, itu jelas tidak benar. Ya. Kenapa harus potong ternak ini? Supaya ada kendaraannya menuju ke surga misalnya. Itu jelas tidak tepat. Nah,
Kemudian kita lanjutkan, apa kata Alkitab tentang itu? Memindahkan tulang-tulang itu sendiri, pernah enggak terjadi di Alkitab? Ayo. Pernah, Pak. Ya, pernah. Nah, seperti tulang-tulang Yusuf ya, harus dibawa. Ya. Tentu ada pengertian-pengertian lain. Nah, kemudian sebenarnya yang dari pertama tadi seperti kasusnya yang disampaikan oleh Kurnia tadi itu sudah tidak boleh ya. Nah, tapi pertanyaannya kan sederhana, apakah boleh kita datang? Kan masalahnya cuma itu ya. Apakah boleh kita datang? Nah, mungkin kita sendiri datang tidak masalah. Ya. Kita sendiri datang tidak masalah, tetapi ketika ada orang lain yang melihat, yang mengatakan pendeta kok datang ke situ, itu sudah menjadi batu sandungan. Maka tanyakan pertanyaan berikut ini. Nah ini, apakah itu mengasihi dan memuliakan Tuhan? Ini membantu kita ya untuk menjawab itu. Apakah kegiatan itu mengasihi dan memuliakan Tuhan? Atau dalam konteksnya katakan, apakah kehadiran saya ke acara itu bukti saya mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan? Nah ini ya, ini pertanyaannya. Yang kedua, apakah itu mengasihi sesama? Artinya begini, kalau yang pertama sudah mengatakan apakah itu mengasihi dan memuliakan Tuhan, kita mungkin belum mendapatkan jawabannya. Bisa ya, bisa tidak. Atau kemudian kita karena belum bisa mendapatkan jawabannya, kemudian kita mengatakan apakah itu mengasihi sesama? Well, itu mengasihi sesama. Saya hadir menghormati mereka. Tetapi pertanyaan ketiga ini, apakah ini akan menjadi batu sandungan? Apakah kehadiran saya di sana menjadi batu sandungan bagi orang lain? Nah, ini perhatikan juga. Baru ambil keputusannya, bagaimana suara hati saya. Baru kemudian ambillah kesimpulan, ya. Ambil keputusan, ya. Jadi masalah boleh atau tidak, kuncinya di sini. Ya, kuncinya di sini, ya. Jadi, ini kuncinya. Ini bukan hanya seperti yang ditanyakan oleh Kurnia tadi, tetapi dalam segala hal yang harus kita lakukan, ya. Dalam segala hal yang harus kita lakukan, seharusnya inilah yang menjadi ya parameternya, pengukurnya. Mungkin bagi orang Batak misalnya, memberikan ulos, ya, contohnya itu ya. Atau apapun itu, ya. Nah itu, mungkin pernah saya cerita atau tentang ya ya saya ulangi lagi lah. Ini bagaimana ini dalam bentuk lain, tetapi tradisi juga di kampung kami itu. Kalau ada anak lahir ketika lahir dia tengkurap, itu harus cara Jawanya harus diruat atau harus ada upacara khusus untuk menyelamatkan dia, ya. Sebab yang bayi yang baru lahir itu biasanya kan telentang, toh. Nah, kalau ini tengkurap, maka itu harus ada ritual khusus, ya, ada ritual khusus itu di kampung kami. Nah, adik saya nomor 6, cewek, ya. Ketika dia lahir, dia tengkurap. Maka orang-orang tua di kampung itu mengatakan, nah, kita harus mengadakan satu acara, ya. Mengadakan satu acara supaya anak ini selamat, katanya. Bapak saya pendeta, tapi kan dia pendatang.
Bapak saya pendeta, tapi dia pendatang. Nah, tentu dia tidak ingin frontal, ya. Nah, kemudian dia mengatakan begini, oke, tanggal sekian kita buat acara, katanya. Tapi acaranya tidak seperti acara yang selama ini dilakukan. Nah, acara yang selama ini dilakukan adalah dengan menyembelih seekor babi, dan kemudian perut babi itu dibelah. Setelah saat perut babi itu dibelah, maka bayi yang tadinya lahir dalam cara tengkurap itu dilewatkan dengan cara telentang, ya, dilewatkan di atas babi itu supaya dia selamat. Nah, ayah saya mengatakan, oke, kita akan adakan acara tanggal sekian, kami undang semua hadir, ya. Ya, tetapi acaranya berbeda. Acaranya adalah babinya tetap dipotong, tetapi sekedar untuk hidangan. Keselamatan tetap diminta, tetapi melalui doa kepada Yesus Kristus, ya. Nah, itu. Jadi kita harus analisa dulu. Ini dilakukan untuk apa, ya? Nah, untuk apa? Kalau itu untuk keselamatan, oke, kita lakukan untuk keselamatan, tapi minta keselamatannya bukan kepada roh-roh, minta keselamatannya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu bisa dirubah. Jadi menghadapi tradisi dalam kehidupan sehari-hari, inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita kemukakan, ya, bagi diri kita sendiri, ya. Menganalisa apa yang sedang dilakukan itu, mengapa dilakukan, apa artinya, apa kata Alkitab tentang hal seperti itu. Untuk lebih gampangnya, tanyakan 4 pertanyaan tadi, ya. Tanyakan 4 pertanyaan itu, yaitu apakah itu mengasihi dan memuliakan Tuhan? Apakah itu mengasihi sesama? Apakah ini akan menjadi batu sandungan? Bagaimana suara hati saya? Rasul Paulus mengatakan bagaimana? Bukan sandungan dari saya, tetapi sandungan bagi orang lain. Saya mau makan daging persembahan berhala juga tidak apa-apa bagi saya, kata Rasul Paulus. Tetapi kalau ada orang yang merasa itu tidak benar, maka saya tidak akan makan. Bukan keberatan hati nurani saya, tetapi keberatan hati nurani orang lain. Ya, ini ayatnya itu, ada yang menemukan ayatnya? Ya, coba. Saya cari ayatnya dulu. Iya. Roma, Pak. Hah? Roma. 1 Korintus, ya, lebih tepat. Korintus 10. Iya, 1 Korintus 10. Ayat 27 mulai. Coba bacakan. Ayat 27. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Ya. Pak. Terus sampai 30. 29. Tapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Terus. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Cukup. Iya. Jadi perhatikan. Ini pertanyaan ketiga tadi. Apakah ini akan menjadi batu sandungan? Nah, Rasul Paulus sendiri mengatakan di sini,
makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Ya. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nurani sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Ya, jadi perhatikan ini ya. Jadi hal-hal yang seperti ditanyakan oleh Kurnia tadi, mungkin juga kita alami dalam pelayanan kita nanti dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita diundang, ya sebenarnya kita merasa tidak apa-apa. Tetapi kalau ada orang mengatakan, jangan, itu kan penyembahan berhala, ya, dan kita tidak ada waktu untuk menjelaskannya, ya lebih baik jangan pergi. Ya, memang apa yang namanya ritual, ya, kalau kita tidak hadir juga tidak apa-apa sebenarnya, ya. Saya sebagai pengurus Badan Musyawarah Antar Gereja, ya, sering sekali sering sekali diundang, ya, ke kelenteng, ya. Tetapi saya datang bukan saat ritual keagamaan, ya. Bukan saat ritual keagamaan, tetapi merupakan acara lebih kepada acara, ya, kalau kita di Kristen Natal itu sering disebut perayaan, ya, ada sambutan segala macam, dihadiri oleh pejabat, ya. Kami di Bojonegoro selalu kalau Natal itu Natal kabupaten begitu, ya, kami bagi dua acaranya. Yang pertama acara ibadah, setelah acara ibadah baru acara perayaan yang dihadiri oleh orang lain. Di acara perayaan memang tetap ada doa, tetap ada nyanyian, ya. Tetap ada nyanyian, tetapi fokusnya adalah kita menjadi saksi, ya, bagi orang lain di situ. Ya, bagaimana Kurnia? Bisa diterima? Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, seharusnya ini kita masuk di bab 3, agama-agama Semitik, ya, yang dimulai dengan Yudaisme, tapi waktunya ya kurang pas menurut saya, ya. Oke, daripada saya melanjutkan, hari ini saya akhiri materinya, tapi mungkin kalau kita manfaatkan waktu 6 menit ini, ada yang mau bertanya? Pak Deman, Ya. berarti Pak, ya, sementara kalau umpamanya tidak ada yang mengatakan ini persembahan berhala umpamanya, berarti kita boleh aja makan, Pak, ya? Nah, pertanyaan keempat tadi kan bagaimana hati nuranimu? Nah, itu tadi pertanyaan keempat kan ada tadi itu toh. Nah, sering sekali kita ragu sebenarnya, ya. Wah, ini kalau ragu jangan. Tentara mengatakan kalau ragu silakan mundur, ya. Nah, iya. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya punya tetangga kan di sini ada agama Bali, ya. Nah, Ya. itu kan mau dibilang tiap minggu ada acaranya. Saya berapa kali diundang, cuma karena ada tetangga jemaat, dia bilang, Om kenapa sering pergi di situ? Nah, saya kasih pengertian, saya bilang saya menghargai, karena nanti kalau kita acara Natal kan kita undang juga. Nah, tapi gara-gara begitu, Pak, ya, sampai dia tidak terima, dia lihat saya kira dia makan. Padahal saya tidak makan, Pak, ya, karena saya seperti kayak tertuduh juga saya punya hati nurani saya.
Tapi dia salah lihat, Pak. Dia kira saya makan, Pak. Jadi makanya dia bilang, loh, kok pernah saya dengar Om Bangun kan Pak firman Tuhan tentang larangan makan. Tapi dia salah mengerti, Pak. Dia kira saya makan itu karena dia mungkin dia intip-intip ya. Dia lihat pendetanya jauh-jauh. Karena saya kan orangnya bebas bergaul, Pak ya. Tapi saya kan lihat juga orang, Pak ya. Saya tertentu, Pak ya. Nah, akhirnya gara-gara begitu, Pak, dia seperti tersandung. Karena dia bilang, wah, pernah dia bawa firman Tuhan tentang larangan makan, kok dia sendiri yang makan. Padahal terus terang saya tidak makan, Pak. Gara-gara begitu sampai saya berkunjung terus suruh ibadah, tapi untung anaknya, Pak, yang masih mau, Pak ya. Orang tuanya sudah tidak. Jadi saya bilang, ya sudahlah, nanti Tuhan yang gerakkan dia sendiri. Dia salah lihat, Pak. Mungkin karena ada kan orang duduk di muka saya, samping saya. Jadi saya cuma bicara-bicara. Mungkin dia intip-intip jauh-jauh. Jadi dia lihat saya makan. Padahal saya memang tertuduh, saya punya perasaan toh. Jadi saya enggak makan, Pak, sampai pulang. Nah, itu saya tanya, Pak. Iya. Nah, jadi itu tadi Rasul Paulus mengatakan bukan keberatan hati nurani kita, tapi keberatan hati nurani orang lain. Oke, jadi kita harus ya, dalam toleransi kita juga perlu berhikmat ya. Kita perlu berhikmat ya. Satu lagi. Oke, sampai ketemu minggu depan. Adiel tutup dalam doa. Cek, Pak. Ya. Mari kita dalam doa. Pujian syukur kami naikkan padamu Bapa, pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami telah selesai perkuliahan Tuhan. Terima kasih telah memberikan kami kekuatan sampai pada akhir ini Tuhan. Setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, berkati setiap langkah-langkah kami pada sore hari ini juga Tuhan. Berkati juga Pak Daiman Tuhan yang telah memberikan materi kepada kami juga Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Makasih Pak Daiman. Oke, selamat.